Oke, teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Rama Sobat.net. Pada kesempatan kali ini, di sini kita ngebahas tentang film murah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sebelah saya ini adalah film murah yang udah update jadi 12.5.7. Nah, kemarin di sini sebelum aku sebenarnya pengen upgrade ke 13 ya teman-teman, tapi sebelumnya aku pengen buat tutorialnya dulu tentang film murah 12. Di sini sebelumnya itu aku pengen klarifikasi teman-teman. Jadi sebelumnya itu pas aku buat video pertama kali tentang film murah di sini itu aku bilang perbandingan ketika film murah dengan Steam ya teman-teman ya. Jadi kalau Steam itu kita bisa pindah-pindah komputer gitu ya teman-teman. Dan untuk yang film murah ini kalau udah diinstal ya sudah gitu. Ternyata pas kita sudah pakai beberapa hari itu ini tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa install Filmora ini di beberapa komputer teman-teman. Nah, tetapi di sini limit device-nya itu cuma satu. Nah, jika kalian itu akses ke komputer misalnya komputer satu gitu ya, maka di komputer yang lain itu akan logout gitu ya teman-teman. Seperti itu bro. Jadi satu user itu cuma satu aja. Dan kalau kalian mau pindah, misalnya kalian pindah ke daerah lain gitu ya, kalian udah install tuh di komputer yang ada di sana misalnya seperti itu. Tinggal kalian buka aja. Kalau kalian sudah login itu tinggal nanti akan keluar kayak kotak dialog gitu ya teman-teman, yang isinya itu kayak you are currently signed in as your account ya teman-teman, akun kamu, dan device-nya itu limit satu. Nah, jika login di device ini maka dia akan logout di device yang sebelumnya kita login. Nah, lalu kita klik aja untuk login on this device gitu aja bro. Kalau sudah kita login pakai username dan password kita bro, seperti itu di komputer itu. Nah gitu, jadi seperti itu ya. Ternyata itu enak banget, jadi kita bisa lebih fleksibel teman-teman. Jadi tidak hanya di komputer ini aja gitu ya kayak itu, karena ini semua diverifikasi secara online teman-teman. Jadi pastikan juga untuk koneksi internetnya aktif. Oke, dan sekarang di sini kita akan login ke komputer ini. Nah, dan yang kalian lihat di sampingku ini adalah dashboard utamanya teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat di situ ada Grid Project, terus ada Cloud Project. Kita itu ketika kita beli ini tuh kita dapat Cloud Project, sebenarnya dapat penyimpanan ya teman-teman, penyimpanan sebesar 1 GB kalau nggak salah. Jadi kita bisa lakukan backup di situ gitu ya. Cuman kita perlu ini ya, perlu aktifkan dulu bro untuk yang ini. Kalau aku di sini tidak ya teman-teman ya. Di sini aku tidak authorize untuk cloud space-nya. Jadi aku fokus ke lokal aja gitu ya teman-teman. Walaupun ini juga ada, tapi nanti mungkin kita akan bisa gunakan seperti itu bro. Dan di sini pun juga sebenarnya enak teman-teman. Di sini itu ada aspek ratio. Jadi kalian tinggal targetnya itu mau buat yang mana. Misalnya mau buat untuk sosial media Instagram kayak ini 1:1, atau di sini untuk TikTok atau untuk YouTube Short kayak gitu ya 9:16 nih potret, atau di sini bisa sinema nih teman-teman 21:9. Ini yang namanya aspek ratio. Jadi untuk mempermudah teman-teman, jadi aspek ratio itu sama, untuk resolusinya itu nanti akan menyesuaikan aspek rasionya gitu ya teman. Misalnya ya di sini ya, misalnya di sini yang ada di sini kan yang di atas sendiri ini kan default 16:9. Ini itu aspek ratio yang standar biasa. Kalau misalnya kalian mau upload video di YouTube juga sama, 16:9 itu yang standarnya teman-teman ya. Kalau kalian itu upload yang 21:9 biasanya nanti akan ada kayak item-item gitu ya di tepi atas dan bawah ya, sinematik kayak gitu kan. Nah, di sini di paling atas ini teman-teman, ini itu bisa 1280 untuk resolusinya ya, 1280 kali 726 kalau nggak salah ya. Itu untuk yang HD. Terus atau 1920 kali 1080 untuk yang Full HD, dan keduanya itu sama memiliki aspek ratio 16:9. Jadi di sini ya paling utama adalah aspek ratio, dia akan menentukan resolusi ya, perkalian resolusi yang ada gitu ya teman-teman gitu. Terus untuk membuat sebuah project baru itu gampang banget, karena di sini itu udah ada ini teman-teman. Kalian bisa langsung menunjukkan new project. Di sini nanti dia akan langsung buka halaman kerja utama
Filmora-nya. Dan di sini di bagian bawah ini ada beberapa fasilitas nih teman-teman. Ada instant mode, jadi ini udah ada template. Jadi kalau kalian itu pengennya instan, itu kalian tinggal siapkan aja foto dan video yang ada di situ, nanti tinggal kalian atur di sini instan, langsung jadi menyesuaikan dengan template yang ada di situ. Walaupun nanti setelah itu kita bisa edit lagi gitu ya teman-teman. Kita bisa edit ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah buat di instant mode ini, kalau tidak sesuai maka kita bisa edit lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen buat dari awal kayak gitu, kalian bisa langsung new project. Nah di bagian ini sebelah ini ada screen recorder juga teman-teman, jadi sudah built in ya sebenarnya teman-teman. Aku tuh udah punya screen recorder sebenarnya teman-teman, yang aku beli di Steam sebelumnya. Nah tapi di sini juga sudah ada screen recorder juga yang dari Filmora ini teman-teman. Nah di sini di sebelahnya ada AI copywriting, cuman di sini aku nggak akan bahas ya teman-teman yang ada bahas ini. Terus ya karena ini menggunakan kredit teman-teman ya, jadi aku kan nggak pakai itu, nggak pakai yang unlimited. Terus ada yang namanya instant cutter teman-teman. Nah di bagian sini ya instant cutter. Jadi kalau misalnya kita mau potong ya, kayak kalau misalnya kalian motong cepet ya, motong video gitu ya, cuman motong aja loh. Terus ini ada auto reframe juga teman-teman. Itu keren banget. Kenapa? Karena di sini auto reframe loh. Misalnya di sini ya, kita akan langsung saja praktekkan deh. Misalnya di sini kita akan convert video yang ada di sini deh. Oke, kita coba import ini seperti ini teman-teman. Nah ini auto reframe itu seperti ini. Dia akan, kita misalnya targetnya apa ya, targetnya misalnya di sini 9:16. Ini kan 16:9 ya aspek rasionya. Kita ubah jadi sini biar kita bisa upload ini ke media sosial. Terus ini ini untuk motion speednya itu bisa fast, slow kayak gini. Kita coba auto aja, analis teman-teman. Nah lalu dia akan converting video seperti ini teman-teman, dan hasilnya tuh. Nah cuman sebenarnya di sini tuh ini agak kurang relevan ya kalau yang untuk yang tak buat source ini teman-teman. Ini yang paling relevan adalah video tentang aksi, misalnya pas lari-lari atau gimana gitu kan. Nah nanti itu kan dia akan langsung motion tracking ke objek utama gitu ya teman-teman. Sebentar aku akan coba carikan. Oke, misalnya ini DJI Action 2. Oke. Oh ternyata nggak bisa, kita harus analis dulu teman-teman, dan ini mungkin agak lama ya. Kita akan coba analis. Tuh kalian bisa lihat di bagian sini ya, Full HD 24 fps teman-teman. Yaps, ini sampel menggunakan DJI Action 2. Oke, dan dia cukup lama karena memang ketika kita itu mengambil dengan action kamera itu dia langsung pakai bitrate yang tinggi banget teman-teman, makanya filenya itu bisa besar ya. Jadi walaupun dia itu Full HD, tetapi kenapa kok dia bening gitu ya itu karena dia itu main di bitrate-nya teman-teman. Bitrate-nya itu besar banget, bisa sampai 10 ribuan punjul gitu ya teman-teman ya. Jadi ya pantesan itu kan biasanya kalau misalnya kita mau kecilin, kompres sebuah video itu kan biasanya akan mengurangi bitrate-nya itu. Jadi misalnya bitrate aslinya itu katakanlah 10.000, itu nanti bisa jadi 2.000, dan tentu itu akan berpengaruh pada hasil kualitas video kalian gitu ya. Tapi kalau bitrate biasanya nggak terlalu kelihatan gitu ya teman-teman. Cuman kalau misalnya kalian udah terbiasa ngedit video kayak gini, mungkin kalian bisa lihat teman-teman perbedaannya ketika itu bitrate-nya itu turun ya, karena ketika dilihat dari jauh sih nggak terlalu kelihatan, cuman kalau pas dekat itu akan kelihatan. Kalau ketika bitrate itu diturunkan maka itu juga akan mengurangi kualitas, cuman nggak sampai kayak artefak, kecuali kalau kalian itu ngubah ke bitrate yang bener-bener ekstrim gitu, yang tidak standar gitu ya dan itu ada kalkulasinya lagi teman-teman, dan itu agak jerimet. Jadi di situ ya kira-kira seperti itu tadi untuk pemahaman tentang bitrate-nya. Karena nanti ada perhitungan juga 4K sama Full HD itu berbeda teman-teman untuk hitung-hitungan bitrate-nya. Jadi tidak bisa disamakan ya. Oke, gitu bro. Dan ini 28%. Ini kalau nanti kepanjangan mungkin ini nanti kita akan pisah ya teman-teman. Jadi kita akan pisahkan, nanti kita akan lanjutkan di video yang selanjutnya gitu teman-teman. Ini kita sembari mencoba fitur yang auto reframe-nya ini teman-teman ya. Auto reframe di Filmora ini. Filmora 12 ya teman-teman.
Dan oke, ini masih converting video, kita tunggu aja bro, karena untuk yang auto reframe ini dia tidak pakai kredit ya teman-teman ya, tidak pakai kredit AI. Nah di sini kalian bisa lihat yang memakai untuk AI kredit itu cuman speech to text, terus AI image, copywriting, dan ini yang 13 ya, yang new, yang apa, yang 13, karena ini 12 ya, ini udah 13 berarti yang sekarang itu teman-teman. Ini cuman sampai sini aja teman-teman. Cuman untuk yang new ini itu yang Filmora 13 teman-teman. Jadi kita tidak bahas yang ini, kita bahas yang ini dulu teman-teman, seperti ini. Untuk yang lain-lain itu gratis. Oke, di sini sudah selesai teman-teman. Kalian bisa lihat ini nanti ini nge-tracking ya teman-teman, nge-tracking sendiri teman-teman, dan itu ini masih belum terlalu aksi. Kalau misalnya pas lari-lari kayak gitu itu akan kelihatan banget ini ya teman-teman. Untuk trackingnya ini bener-bener bisa kelihatan, cuman aku nggak punya video tentang itu, sehingga di sini kayak gini tuh, ini dia nge-tracking ini teman-teman. Tuh. Nah sayangnya di sini kita tidak bisa potong ini ya teman-teman ya, cuman kita bisa gini aja tuh. Nah seperti itu, baru kemudian kita ekspor ya, kita ekspor teman-teman. Nah di sini kita bisa ekspor ke sini, ekspor, dan dia akan langsung buat ya creating ini teman-teman. Nah kalau biasanya kan video short atau video yang ada pendek-pendek itu kan cuma 1 menit ya, ini kepanjangan teman-teman ya, tapi nggak apa-apa karena di sini kita cobain fitur yang ada di sini teman-teman. Oke ya, jadi kalian nggak perlu khawatir untuk masalah ini bro, karena ini sudah ada seperti ini gitu. Udah ada auto reframe loh teman-teman ya, keren banget. Oke, 43. Kalian tadi bisa lihat ya waktunya pas mulai gitu ya teman-teman di bagian sini. Jadi ini durasinya 6 menit. Kita auto reframe jadi 9:16 ya aspek rationya, atau yang bisa digunakan di short. Ya keren sih, karena memang ini targetnya adalah untuk yang praktis ya teman-teman. Jadi biar tidak terlalu, ini cocok banget buat yang masih single fighter, artinya belum punya karyawan dan lain sebagainya, dan masih dikerjakan sendiri gitu kan. Kalau numpuk-numpuk itu kan repot, dan ini kan kalau misalnya kita harus buat beberapa di format video yang 16:9 sama 9:16 itu kan juga butuh waktu. Nah kalau kayak gini kan itu bisa langsung aja kita. Oke, alright, kurang sedikit lagi bro. Nah ini kita akan potong aja teman-teman, jadi kita sampai di auto reframe untuk video ini teman-teman. Untuk video ini kita sampai auto reframe, dan nanti kita akan coba kasihkan kesimpulannya teman-teman ya, kesimpulannya di akhir video. Oke, sudah selesai ternyata. Oke teman-teman, dan ini kalau kita lihat di bagian sini properties, di sini kalian bisa lihat 3864 ya, jadi ini menurun teman-teman. Dan untuk frame height-nya dia menyesuaikan untuk ini ya, perbandingannya 1080 kali 608. Wih, oke, kita akan coba lihat tuh, dia itu sebenarnya fokus nyari objek. Kalau misalnya di sini ada objek orang, dia akan langsung ke arah situ teman-teman. Tuh dia itu cari fokusan ini, misalnya kayak gini ya, dia fokus ke situ kan. Tuh, wow, tuh kan. Jadi dia itu tracking sendiri teman-teman, karena ini tadi agak lama. Dan ternyata ketika aku lihat ini, kalian lihat ini dari sini ke sini itu ternyata sampai 14 menit teman-teman. Pantesan itu lama banget tadi ya. Jadi bukan 6 menit, cuman dia itu ternyata ada sekitar 14 menitan lebih, dan dia sudah jadi format untuk kita bisa upload ke short teman-teman ya, 9:16 seperti itu. Oke, alright, dan ini kita bisa exit langsung buka di halaman utama di area kerja kita di Filmora ini teman-teman. Nah sekarang untuk menutup pembahasan ini tentang itu tadi ya, auto reframe itu di sini yang pertama, untuk kesimpulan yang pertama di situ, kalau misalnya kita gunakan untuk video yang kayak tadi, apalagi video yang hanya kita itu stay gitu ya, kayak pembelajaran tadi yang ada laptop kayak gitu tadi, kayaknya kurang efektif. Kenapa? Karena kita bisa ubah sendiri gitu ya teman-teman ya, kita lebih gampang kita langsung bisa besarin ke fokus ke laptopnya kayak gitu tadi ya teman-teman. Jadi ketika kita pakai auto reframe untuk itu kayak kurang pas gitu ya teman-teman. Nah tetapi ketika kita gunakan untuk
yang kedua tadi teman-teman itu agak ya lumayan lah teman-teman, cuman yang paling tepat adalah kita menggunakan auto reframe itu untuk yang misalnya ada objek manusia gitu ya, jadi wajah, mengenali wajah manusia yang ada di situ gitu ya, jadi kayak ngevlog gitu ya teman-teman, jadi dia bisa langsung motong ke yang aktif seperti itu bro. Sehingga kalau kita gunakan untuk yang tadi kurang pas gitu ya teman-teman, untuk yang auto reframe. Dan untuk masalah kecepatan tadi ketika render ternyata ya udah lumayan ya, itu menyesuaikan dengan spesifikasi komputer juga. Mungkin kalau misalnya spesifikasi komputermu itu tinggi, itu akan lebih cepat gitu ya teman-teman. Ya sama sih, sama dengan editing video yang lain juga kayak gitu, jadi menyesuaikan dengan kemampuan spesifikasi perangkat yang kita miliki bro, seperti itu. Dan oke, jadi yang paling penting adalah ini tadi itu gratis teman-teman ya, itu untuk auto reframe, dan itu ada banyak lagi yang lain teman-teman, termasuk ini ada auto bit dan lain sebagainya gitu ya. Kita nanti akan bahas di video selanjutnya bro. Oke, nah semoga bermanfaat untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.